Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Donghua TV. Bagaimana kabarnya sobat semua? Pastinya baik-baik saja kan? Tak lupa, saya selalu mendoakan agar sobat semua diberikan kesehatan dan dilancarkan semua urusannya. Di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita dari Donghua Jet Dynasty di part ke-20-nya. Pada part sebelumnya, Chopin dan yang lainnya diizinkan pergi oleh ayah Biao karena sebelumnya Chopin telah membantu Biao dan memperbaiki hubungannya dengan Biao. Setelah itu senior Xia melaporkan hasil penyelidikannya kepada Chang Song dan Tian Bui, di mana Chang Song memutuskan untuk menyerang para sekte iblis karena sudah mengetahui lokasi markas mereka. Awalnya Tian Bui menolak dan lebih memilih untuk melaporkan masalah itu kepada ketua sekte King Yun. Akan tetapi Chang Song bersikeras untuk tetap menyerang para ajaran iblis. Sementara itu Chopin yang sedang berjalan didatangi oleh iblis tua Sisu yang ingin membalas dendam atas kematian muridnya yang telah dihabisi oleh Chopin. Chopin pun berusaha melawan iblis tua Sisu hingga ia terpaksa harus menggunakan aura iblisnya. Namun ia tetap saja tak bisa melawan dan akhirnya Tian Bui datang menyelamatkan Chopin. Dengan kekuatan pedang apinya, Tian Bui berhasil memojokkan iblis tua Sisu sehingga membuatnya babak belur dan memilih untuk melarikan diri. Tian Bui dan para muridnya kemudian mengejar iblis tua Sisu. Akan tetapi Tian Bui menyadari kalau sesuatu sedang terjadi di pinggir pantai. Bagaimanakah kisah perjalanan selanjutnya dari Chopin yang kini sedang ikut dalam peperangan? Namun sebelum lanjut menonton, jangan lupa sobat semua untuk like, komen, dan subscribe ya, agar Mimin selalu semangat memberikan video terbaru untuk sobat semua. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita kocok ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan Tian Bui dan para muridnya yang sedang mengejar iblis tua Sisu mendapatkan serangan. Tian Bui kemudian membakar mereka dengan pedang apinya, sehingga para anggota sekte iblis menampakkan dirinya. Namun setelah berhasil mengalahkannya, orang-orang dari sekte iblis mengeluarkan gas beracun. Iblis tua Sisu pun kembali mengeluarkan gas beracunnya untuk menjatuhkan mereka. Akan tetapi dengan mudahnya Tian Bui menghilangkan gas beracun itu. Lalu tiba-tiba para pemimpin dari sekte iblis kini muncul, di mana mereka tak akan membiarkan Tian Bui dan muridnya pergi. Namun Tian Bui pun tak gentar dan tetap menantang mereka bersama murid-muridnya. Saat sedang bertarung, Chopin berhadapan dengan Yayu, di mana Yayu memperingatkan Chopin untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Akan tetapi tiba-tiba bala bantuan pun datang. Chang Song dan murid lainnya kini telah datang membantu. Chopin dan Jingyu kemudian bekerja sama melawan Yayu. Jingyu lalu menggunakan kekuatan pedang naganya sehingga membuat Yayu teringat oleh seseorang yang sebelumnya memiliki pedang tersebut. Yayu pun mempertanyakan dari mana Jingyu bisa mendapatkan pedang itu. Namun Jingyu tak menjawabnya dan terus saja menyerangnya hingga Yayu pun mendapatkan bantuan. Sementara itu iblis tua Sisu terus saja mengamuk dan bertemu dengan Chang Song, di mana iblis tua Sisu ingin membalaskan dendamnya atas luka pedang yang Chang Song telah berikan. Di sisi lain, para biksu dari kuil Tianyan juga ikut membantu dalam peperangan tersebut. Lalu Tian Bui menyadari kalau sesuatu sedang terjadi di pantai. Ia pun menyuruh Chopin dan yang lainnya pergi untuk memeriksanya. Chopin akhirnya pergi bersama dengan Jingyu, Senior Qi, dan Lusuki. Sementara Ling Er yang melihat mereka kemudian mengikutinya. Di tengah perjalanan mereka menuju pantai, mereka pun diserang oleh Bosnian dan anggotanya. Mereka berempat pun berusaha menghindari serangan-serangan yang dilancarkan oleh Bosnian. Lalu Bosnian pun kembali mengeluarkan kekuatannya sehingga membuat pedang mereka tak berguna. Chopin akhirnya maju menyerang Bosnian sebab ia tahu bagaimana cara mengalahkannya. Chopin pun berhasil menghentikan serangan Bosnian dengan menyerang matanya. Namun Chopin yang sedang terpojok mendapatkan bantuan dari Lusuki sehingga mereka kini bisa lolos dari serangan Bosnian. Chopin lalu berterima kasih kepada Lusuki karena sudah menyelamatkannya. Namun menurut Lusuki, Chopin tak perlu berterima kasih karena sebelumnya ia juga sudah menyelamatkannya. Sementara itu, Bosnian datang melaporkan kepada petinggi sekte bahwa ia tak berhasil menghentikan para murid itu. Petinggi dari sekte iblis kemudian memerintahkan anak buahnya untuk kembali ke pantai. Tian Bui pun tak membiarkannya begitu saja. Ia kemudian memerintahkan para muridnya untuk mengejar mereka.
几个小辈岂能？ Di sisi lain, sang Raja Hantu tertawa karena yang datang menghalanginya hanyalah beberapa murid saja. Ia pun dengan gampangnya menjatuhkan mereka. Raja Hantu lalu memperingatkan Chopin bahwa sekarang rencananya pasti akan berhasil. Chopin pun membalasnya bahwa ia akan menghentikan rencana Raja Hantu demi keselamatan dunia. Namun Tuan Gui memberitahunya bahwa waktunya telah tiba, di mana iblis banteng kini telah muncul dari dalam laut. Raja Hantu kemudian masuk ke dalam formasinya dan bersiap untuk menangkap iblis banteng. Sementara Tuan Gui kini mulai merapalkan mantranya untuk menjegelnya. Raja Hantu lalu mulai memasukkan energinya ke dalam wadah. Chopin dan yang lainnya menyadari tindakan dari Raja Hantu dan bergegas menyerangnya. Setelah mengalahkan mereka semua, Raja Hantu kembali memasukkan kekuatannya. Chopin dan Lusuki terus saja menyerang Raja Hantu agar Raja Hantu tidak mempunyai waktu untuk memasukkan energinya ke dalam segelnya. Melihat Chopin yang semakin ahli bertempur membuat Raja Hantu memujinya, sebab Chopin kini telah ahli dalam menggunakan senjata pusaka milik ajaran iblis. Namun bagi Chopin tak ada yang salah dengan itu, karena walaupun senjatanya milik ajaran iblis, tapi ia menggunakannya untuk menghabisi para ajaran iblis. Raja Hantu pun memberitahunya bahwa 90% kekuatannya sekarang ia sedang gunakan untuk membuka segelnya, sehingga Chopin bisa menahannya sekarang. Ia ingin agar Chopin jangan menghentikannya, sebab bila iblis banteng lolos, maka tempat tersebut akan binasa. Setelah mengalahkan Chopin, Raja Hantu kembali fokus untuk membuka segelnya, mana kali ini ia pun berhasil menyegel iblis banteng dengan rantai raksasa. Lalu, Ling Er yang datang melihat formasi segel Raja Hantu dan berniat untuk menghancurkannya. Sementara Lusuki kembali menyerang Raja Hantu, namun para petinggi sekte kini telah tiba untuk membantu Raja Hantu. Lusuki dan Jingyu kemudian bekerja sama untuk melawannya. Sementara Raja Hantu terus melanjutkan memasukkan energinya agar iblis banteng itu bisa ia kendalikan. Di sisi lain, Ling Er ternyata berhasil merusak formasi dari segel Raja Hantu. Oke sobat semua, itulah tadi cerita dari Donghua Jet Dynasty di part ke-20-nya. Nantikan terus cerita dari Donghua ini ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.